sore, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui renungan dalam ibadah keluarga sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya kami akan merenungkan firman. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dan berkati kami melalui pewartaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan membaca firman-Nya dari kitab Ulangan 5 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu dipersilakan membaca secara lengkap, dan saya akan membaca yang menjadi nats kita ayat 29. Demikian. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang diuji ketaatan kita dalam usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19. Stay at home, tetap tinggal di rumah saja. Baik itu sekolah, baik itu bekerja, demikian juga beribadah. Kalau memang terpaksa keluar dari rumah, harus mengikuti aturan kesehatan yang ada. Pakailah masker, sering cuci tangan, terus bawalah selalu hand sanitizer, social distancing, physical distancing, jangan kontak langsung sampai pada aturan PSBB. 1, 2, atau mungkin beberapa bulan ke depan kita masih harus menahan diri. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, masih banyak juga saudara kita yang ternyata masih berkumpul dalam skala besar dan tidak mematuhi aturan ini. Padahal ini dilakukan demi kepentingan bersama supaya penularan virus ini segera. Dalam bacaan kita, bangsa Israel itu telah mendapat ketetapan dari Allah supaya mereka hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup kudus artinya menaati semua perintah Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 5 ini pada 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Musa sebagai perwakilan Allah telah menyatakan hal tersebut kepada bangsanya sebagai peringatan. Dapat dibaca pada nats kita ayat 29 tadi. Nah, setelah 10 perintah Allah disampaikan, maka bangsa Israel diharapkan mempunyai rasa gentar dan gemar terhadap Allah. Artinya gentar, takut mereka melanggar perintah Allah, tetapi sekaligus gemar dan hormat akan apa yang menjadi firman. Hubungan manusia dengan Allah harus dijaga dengan ketaatan. Ketaatan tersebut diwujud nyatakan dengan hidup kudus di hadapan Allah, yaitu berpegang pada segala perintahnya, merasakan takut dan gentar tadi terhadap, dan semuanya itu tentu bersumber dari hati yang paling dalam, dari kesadaran dirinya dan bukan keterpaksaan. Nah, dampak dari ketaatan itu akan menjadikan keadaan manusia menjadi baik untuk selama-lamanya. Seperti kita ketahui dan mungkin kita rasakan dalam perjuangan kita, hidup kudus itu bukan hal yang mudah. Karena seringkali tantangan itu muncul dari diri kita sendiri yang ingin lepas dari anugerah.
Lalu bagaimana hidup kudus itu senantiasa harus kita jaga dalam diri kita? Salah satunya adalah dengan berjuang dan berupaya sedemikian rupa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak, hidup yang senantiasa menyenangkan hati Allah. Seperti komitmen kita untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan menahan diri tidak kemana-mana, di rumah saja, supaya keadaan segera membaik. Demikian juga kehidupan rohani kita. Allah selalu menginginkan manusia taat dan setia kepadanya untuk menjaga hidup kudus itu. Supaya apa? Baik keadaan kita, juga anak cucu kita selamanya. Karena itu, mari kita berkomitmen, kita menjaga kekudusan kita, taat, takut sekaligus kepada Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, pada sore hari ini kembali kami diingatkan bahwa sebagai umat-Mu, kami harus menjaga komitmen kami untuk senantiasa hidup. Bapa, kami bersama-sama juga memohon berdoa kiranya krisis dampak pandemi COVID-19 ini segera berakhir di tengah-tengah kami, dan kami dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sementara mungkin ke depan kami tidak tahu sampai berapa lama kami harus bertahan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami taat aturan yang ada, sehingga kami dapat memutus bersama-sama penularan COVID-19 dengan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.